Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut 3 berita utamanya. Capaian vaksinasi dosis ketiga atau booster di Kota Batu Raja terus ditingkatkan. Vaksinator jemput bola dari kampung ke kampung. Harga tepung terigu dan produk makanan lain yang berbahan dasar terigu di Palembang merangkak naik. Kenaikan tepung terigu dikeluhkan oleh konsumen. Ratusan pecinta olahraga sepeda di Kota Palembang memeriahkan Fun Bike TNI Polri, meriahkan HUT Bayangkara ke-76. Ya, kita ke informasi pertama hari ini. Capaian vaksinasi dosis ketiga atau booster di Kota Batu Raja terus ditingkatkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu melaporkan capaian vaksinasi booster di Kota Batu Raja baru mencapai 12,3%. Vaksinasi massal dosis ketiga atau booster di Kota Batu Raja kembali digelar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pelaksanaan vaksinasi kali ini sedikit berbeda karena petugas mendatangi langsung pemukiman penduduk. Seperti dilakukan di Kelurahan Kemala Raja, Kelurahan Batu Raja Lama, dan Kelurahan Pasar Baru. Aksi jemput bola ini dilakukan karena masih rendahnya capaian vaksinasi dosis ketiga atau booster di Kota Batu Raja. Sejauh ini capaian vaksinasi di kota ini baru mencapai 12,3% dari 269 jumlah warganya. Belum tercapainya target vaksinasi booster ini ditengarai karena menurunnya animo masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Adanya penurunan ataupun kurangnya animo tingkat kesadaran masyarakat. Karena saat ini masyarakat tidak ataupun kurang tidak datang ke pos pelayanan. Kita sudah berupaya menjemput bola ke lapangan, namun masyarakat tetap sulit ataupun tingkat kemauannya yaitu sudah berkurang. Capaian vaksinasi dosis pertama di Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mencapai 81,6%, dosis kedua 67,2%. Untuk itu percepatan vaksinasi booster terus dilakukan agar target di atas 80% dapat terpenuhi. Didi Uransah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya, harga tepung terigu dan produk makanan lain yang berbahan dasar terigu di Palembang mulai merangkak naik. Kenaikan tersebut dikeluhkan oleh konsumen karena menambah daftar kebutuhan pokok yang mahal. Pasokan tepung terigu dan sagu para pedagang pasar tradisional Palembang terus menurun akibat menurunnya pasokan tepung terigu dan sagu di pasar tradisional Palembang. Harga tepung terigu dan sagu mengalami kenaikan. Menurut pedagang, terbatasnya stok dan kenaikan harga tepung imbas dari konflik di Ukraina yang selama ini banyak mengekspor terigu ke Indonesia. Harga terigu di Palembang semula Rp8.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp10.000 per kilogramnya. Sedangkan harga sagu biasanya Rp10.000 naik menjadi Rp9.000 per kilogram. Demikian juga dengan barang lainnya yang bahan bakunya terbuat dari tepung terigu juga mengalami kenaikan. Seperti mie kering dan mie goreng. Biasanya 10 bungkus mie goreng dijual Rp28.000. Sekarang harganya sudah mencapai Rp30.000. Bahkan harga mie goreng yang dijual eceran sudah mencapai Rp3.500 per bungkus kecil. Biasa kan Pak jual 8.000, sekarang jual 10.000. Naiknya 2.000 1 kilonya. Yang sagu biasa yang jual 10.000 jadi 11. Katanya kalau terigu itu dari ini Pak, dari barangnya dari Ukraina pemasoknya terbesar. Sejak Ukraina konflik, jadi barangnya berkurang. Para konsumen khususnya ibu rumah tangga mengeluhkan kenaikan harga tepung terigu karena naik di saat harga barang lainnya masih cukup tinggi. Naik semua, biasanya 8.000, tahu-tahu naik jadi 10.000. Sagu juga
Semuanya barang-barang naik semua. Kalau bisa pemerintah itu bisa menurunkan harga ini sembako loh Pak. Karena kita rakyat begini mengandalkan gaji suami, kalau kita tidak dari istrinya bisa usaha, jadi nggak cukup dicukup-cukupin. Warga berharap pemerintah cepat mengantisipasi impor tepung terigu dari Ukraina. Januar Ikhram melaporkan dari Palembang. Meskipun harga telur di sejumlah pasar tradisional kota Palembang turun dari Rp27.000 menjadi Rp26.000 per kilogram, namun dirasakan harga tersebut masih sangat tinggi. Apalagi tidak ada jaminan pasti bahwa harga telur tidak akan naik kembali. Pedagang telur di Pasar Lemabang, Kota Palembang, mengakui harga telur turun Rp1.000 dari harga Rp27.000 menjadi Rp26.000 per kilogram. Akibat mahalnya telur, saat ini di pasar banyak beredar penjualan telur gagal tetas yang dijual dengan harga lebih murah Rp3.000 per kilogramnya dibanding harga telur biasa. Penurunan harga telur ini belum bisa membuat lega para pedagang karena menjelang Lebaran Idul Adha bisa saja harganya naik lagi karena permintaan telur dipastikan meningkat. Nah, ada penurunan sih, 26 sekarang. Nah, Lebaran belum tahu sih. Biasanya sih ada peningkatan nanti. Nah, harapannya bisa telurnya turun, pembeli itu ada. Kalau telur tinggi juga pembeli nggak ada, susah. Masyarakat meminta penyedia stok dan stabilitas harga telur dipantau langsung pemerintah. Pemerintah juga harus bisa menekan para agen telur agar tidak menaikkan harga yang pasti akan diikuti oleh pengecer untuk menaikkan harga telur. Januar Ikhram melaporkan dari Kota Palembang. Ya, kita ke informasi lain. Warga Desa Somor dan Desa Sungai Sibur, Ogan Komering Ilir menggelar pertemuan dengan sebuah perusahaan perkebunan akasia untuk melakukan kerjasama mencegah terjadi kebakaran lahan. Pertemuan antar warga dua desa dan wakil perusahaan perkebunan akasia ini digelar dan difasilitasi Kodim 0402 Ogan Komering Ilir di Kota Kayu Agung. Pertemuan membahas permasalahan karhutla yang kerap terjadi di Desa Somor dan Desa Sungai Sibur. Dalam pertemuan ini, warga dan pihak perkebunan akasia bersepakat untuk melakukan kerjasama. Pihak perusahaan berjanji akan mengelola lahan mereka yang kosong seluas 4.000 hektar dengan melakukan penanaman pohon akasia. Sementara semua tenaga kerjanya akan direkrut dari warga Desa Somor dan Desa Sungai Sibur. Sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah kami bisa memediasi masyarakat dan bisa melakukan mediasi untuk MOU kemitraan antara masyarakat dan kedua desa tersebut, sehingga nanti lahan tersebut bisa lebih efisien dan dapat mencapai solusi permanen untuk mengatasi kebakaran hutan yang ada. Kerjasama ini diharapkan dapat meminimalisir kebakaran lahan dan hutan yang kerap terjadi di dua desa tersebut. Di sisi lain akan terbuka lapangan kerja bagi masyarakat yang berada di dua desa, sehingga mendorong perekonomian mereka. Alhamdulillah ini dengan difasilitasi atau dimediasi dari Pak Dandim, mudah-mudahan ini awal yang baik. Kita berharap ke depan ini proyek saling membesarkan antara BMH dan masyarakat ini, sehingga kedua-duanya dapat menguntungkan dari lapangan kerja insya Allah tersedia dengan pembukaan lahan kerjasama ini. Juga kita berharap ini salah satu cara untuk menangani karhutla yang hampir rutin setiap tahun terjadi di daerah kita. Yang pertama yang kita akan bantu ke mereka masalah akses. Karena selama ini terus terang hampir kejadian kebakaran di OKI kita sulit mengatasinya karena situ nggak ada akses. Sementara kalau kita mau mengamankan areal yang bebas dari karhutla, pertama kita harus buka akses. Selain dari itu, kalau kita sudah ada MOU dengan mereka, otomatis bahan bakar yang jadi penyebab terjadi karhutla itu akan berkurang dengan kita bukanya areal tersebut. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya MOU ini salah satu cara kita untuk karhutla. Kerjasama warga dan perusahaan perkebunan akasia ini diwujudkan dalam bentuk MOU dan ditandatangani bersama. Diharapkan kerjasama ini dapat menguntungkan kedua belah pihak. Pasalnya kebakaran lahan menjadi ancaman serius bagi warga Sumatera Selatan saat memasuki musim kemarau.
Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir.